Cari kresek yang gede. Cari kresek mah gampang, cari bapak yang susah. Itu tuh hal-hal yang Kak Reza pikirin itu sebenarnya deep banget tuh dialog itu kan. Halo, saya Devano berperan sebagai Gilang di film Pangku. Halo, aku Syaikal Fauzi Aisy berperan sebagai Bayu di film Pangku. Gilang ini adalah anak remaja sekitar ya 15-17 tahun yang nggak punya orang tua, yang artinya dia ini nggak punya banyak pilihan hidup yang harus dia lakukan. Pilihannya cuma satu, yaitu kerja untuk sekolah gitu. Dan ternyata pada zaman itu kita syuting ini tuh periodenya 90-an. Jadi di zaman itu memang kita punya krisis ekonomi yang sangat lumayan berdampak besar ekonomi di Indonesia, khususnya juga Indramayu, daerah saya sendiri sebenarnya. Juga dia cenderung orang yang diam, tenang, tapi di dalam dirinya tuh selalu ada punya rasa sakit hati yang besar dan kekecewaan yang besar terhadap hidupnya sendiri. Aku pertama kali ketemu dari skripnya, aku langsung diskusi sama mama. Kayak gimana sih gak punya bapak? Kayak gimana anak mandiri? Jadi aku selalu diskusi. Jadi aku karakter Bayu, pas aku lihat mungkin di dialog-dialog dia mencari seorang bapak apa, menjadi mandiri. Dan itu kalau aku perhatiin, kalau aku jadi Bayu sedih sih kayaknya. Jadi kita sering banget ngobrol ya, kayak orang gede aja gitu. Karena kita kan nggak punya sosok bapak di filmnya. Jadi gimana caranya kita bisa kelihatan lebih dewasa dari umurnya gitu, walaupun kita masih anak-anak. Dan ya kita sering main layang-layang gitu-gitu ya. Terus Cakel juga pernah ikut ke daerah TPI yang pabrik ikan gitu segala macem, yang baunya bau banget karena real. Jadi ada memang di lokasi-lokasi tertentu yang memang kita melihat bahwa beneran ada yang lagi karaoke, if you know what I mean gitu, kayak karaoke yang segala macam hal terjadi gitu. Jadi memang ya sebegitunya gitu. Tapi ya lagi-lagi yang aku lihat, karena setelah baca skrip ini aku belajar bahwa ngelihat mereka yang juga melakukan hal yang mungkin gak nyaman buat mereka sendiri, tapi yang aku lihat adalah positifnya gitu, gimana caranya mereka bisa bertahan hidup tanpa pilihan mungkin. Film ini deket banget sama ibu aku gitu. Jadi aku ngelihat Claresta tuh waktu di set dengan kostumnya, dengan makeup yang abu-abunya, leher itu segala macam, ngebuat kayak mungkin aku ngerasa bahwa mungkin ada hal yang mungkin ibu aku nggak pernah cerita gitu, bahwa Indramayu tuh seperti ini. Dan aku nggak tahu ya, tapi ngerasanya kayak gitu. Kayak mungkin mama pernah ngelakuin hal kayak gini-gini, tapi ini untuk mama bisa bertahan hidup dan pengen mewujudin mimpi mama gitu. Kalau aku ada scene yang Bayu ngomong ke ibu, "Bu, kenapa sih ibu kerjanya sampai malam terus? Bayu nggak suka lihat ibu di pangku-pangku." Berarti kan sebuah perjuangan orang tua itu kan keras demi anaknya bisa makan, bisa sekolah, bisa jajan, bisa dibeliin mainan. Cari kresek yang gede. Cari kresek mah gampang, cari bapak yang susah. Itu tuh hal-hal yang Kak Reza pikirin itu sebenarnya deep banget tuh dialog itu kan, tapi nggak mau dibuat kayak terlalu gimana gitu, tapi sakitnya real. Om Reza memang detail. Aku ada satu scene yang aku lagi buru-buru, itu aku jalannya harus dari sini ke sini, itu aku pelan. Aku langsung dimarahin, langsung dibilang, no, harus cepet, ayo cepet. Nah, itu berarti kan detail. Terus juga ada satu scene lagi yang aku cuma memang harus menatap doang ke kepala sekolah, ke ibu. Jadi itu
sebuah detail Om Reza. Dan juga kalau mau menatap itu juga harus diisi ya pikirannya. Asik. Om Rezanya ngomongnya gimana tuh? Kalau Om Reza Galak ya kakak ya. tegas sih, gak galak. Galak. Yang pasti seneng sih, bukan main ya senengnya gitu. Terus juga aku bener-bener ngefans banget sih sama dia dari dulu gitu. Maksudnya aku ngeliat dia sebagai idola aku gitu. Gimana cara aku bisa melihat dia seperti ini sekarang itu justru karena sebelumnya dia udah punya karir yang sangat hebat segala macam gitu. Jadi melihat Kak Reza tuh bener-bener bangga walaupun nggak begitu kenal lama. Bangga banget Indonesia punya aktor yang sebegitunya dan juga melahirkan director yang juga sangat luar biasa gitu. Iya banyak banget ibu-ibu di luar sana yang mungkin di Indramayu atau mungkin di luar kota lain, di desa khususnya gitu, yang nggak punya pilihan hidup gitu. Yang mereka pikirin cuman gimana caranya bisa punya uang untuk menyekolahkan anak atau menafkahi anak gitu. Itu yang jadi deep di film ini gitu. Karena banyak orang di sana yang nggak punya pilihan untuk pengen seneng-seneng nggak bisa. Tapi gimana caranya tetap bisa seneng dalam hidup yang sebenarnya tidak semenyenangkan itu. Itu yang ngebuat jadi Pangku itu adalah film yang memang deep, tapi dikemas tidak selalu berlebihan secara emosional. Karena kita pengen mencoba untuk membuat film yang serealis mungkin gitu. Dari delivery emosi, even tangisan atau gestur yang memang Kak Reza tuh udah dari awal bentuk kita untuk tidak perlulah berlebihan secara emosional gitu. Karena hidup udah sesakit itu, jadi nggak perlu diemosiin lagi. Aku mau punya anak. Kamu mau punya suami? Saya mau cari kerja, Bu. Apa aja? Jangan lupa buat nonton film Pangku tanggal 6 November 2025 di bioskop.